Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan DBL Podcast. Dan kali ini saya akan menyampaikan 5 program unggulan dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan informasi ini khususnya disampaikan untuk para orang tua siswa, untuk para siswa, juga para guru. Dan saya akan menjelaskan latar belakang kenapa 5 program ini diimplementasikan di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Yang pertama adalah program pendidikan karakter religius. Itu berangkat dari latar belakangnya bahwa di abad 21 ini pendidikan agama itu tetap menjadi hal yang sangat penting. Dengan kondisi situasi perubahan zaman dan informasi yang begitu mudah kita akses, tentunya informasi itu tidak semuanya informasi yang baik untuk anak-anak, untuk kita semua. Maka dari itu kita harus tetap mengimbangi pendidikan kita dengan pendidikan agama, pendidikan untuk mendekatkan diri anak-anak kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengimbangi perubahan zaman dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, kita coba mengimplementasikan pendidikan agama itu menjadi satu hal yang realistis, menjadi satu hal yang praktis, bukan pada bergelut di teoritis. Nah, untuk itu di SMA Negeri 15 kita programkan ada yang namanya setiap awal di pagi hari itu kita melaksanakan doa harian atau duha 12 rakaat untuk yang muslim. Karena di kita juga ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Advent, ada yang Hindu. Jadi mereka juga kita ajak sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan melaksanakan doa harian. Dan itu bagi anak-anak yang Kristen dilaksanakan di aula, ada yang di lab. Bagi anak-anak yang Hindu itu dilaksanakan di kelas. Mereka berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dan melaksanakan dengan bimbingan guru, baik guru yang bisa ada hadir di sekolah ataupun guru yang mereka ikuti pada saat kebaktian di luar sekolah. Kemudian untuk yang Muslim itu jumlahnya hampir mayoritas ya di SMA Negeri 15 itu, dan sangat banyak sekali. Kita coba laksanakan setiap pagi sholat duha, targetingnya 12 rakaat itu untuk kelas 10, kelas 11 di Hanggar. Untuk kelas 12 dilaksanakan di masjid. Nah, setiap 6.45 itu anak-anak sudah diajak untuk berkumpul yang non muslim sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Dan untuk yang yang muslim sudah kita kondisikan untuk melaksanakan duha maksimalnya sampai 12 rakaat kita latih itu di jam 6.45. Diawali dengan mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, dan diakhiri dengan ceramah motivasi dan doa. Nah, ini kita lakukan setiap hari, dan hasilnya itu yang diinginkan itu adalah anak-anak bisa disiplin melaksanakan ibadah. Kemudian dia juga bisa membiasakan diri, dan ya, pada saat melaksanakan kegiatan rutin ibadah ini diharapkan mereka juga punya pengalaman spiritual, punya pengalaman pribadi yang nantinya dia pengalaman-pengalaman itu akan membuktikan bahwa Tuhan itu menjawab semua kebutuhan yang diinginkannya. Sehingga dengan demikian ketergantungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para siswa. Tujuannya seperti itu. Dan berdasarkan hasil riset, anak-anak yang punya keyakinan kepada Tuhan yang sangat dekat dan punya keimanan yang tinggi lah akhirnya gitu. Jadi punya pengalaman banyak dengan Tuhannya. Anak-anak itu lebih survive dalam hidup, kemudian dia lebih mampu mengelola emosinya, kemudian dia juga dibuktikan cerdas ya.
kemudian dia selalu optimis, selalu berpikir positif, kemudian dia juga kreatif. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberkahi seluruh tubuh kita gitu. Dan itu kita lakukan riset kepada anak-anak, dan juga kita ajak anak-anak untuk meriset dirinya sendiri, dan hasilnya kemarin sudah didapatkan, beberapa anak mendapatkan informasi dari anak-anak, kita mendapat informasi dari anak-anak, menjadi hal-halnya tetap positif. Salah satunya adalah anak-anak tadi bisa mengembangkan dirinya, bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia, kemudian lebih produktif, kemudian juga lebih sehat, mudah mengendalikan stres itu. Dan ini adalah tujuan dari pembelajaran, supaya pembelajaran itu betul-betul membuat anak-anak menjadi sehat. Nah, selanjutnya selain salat duha, tentu juga kita menghimbau kepada anak-anak yang muslim untuk dia taat melaksanakan ibadah 5 waktu full time. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua, ini program ini tentunya dilaksanakan di sekolah, dan ketika anak-anak di rumah itu menjadi bagian dari orang tua untuk mengingatkannya. Saya berharap ketika anak melaksanakan duha di sekolah, juga ketika di rumah juga tetap dilaksanakan. Sabtu Minggu tetap melaksanakan doa harian, melaksanakan duha 12 rakaat, melaksanakan 5 waktunya full time gitu. Dan ini bisa kita diriset Bapak Ibu sekalian, dampaknya anak-anak bagaimana kalau dia disiplin ibadah, itu pasti karakternya itu akan positif, akan tumbuh, itu kecerdasan akan tumbuh, tanggung jawab akan tumbuh. Nah, bisa dibuktikan. Nanti saya mohon informasi, nanti ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, itu kita akan melakukan mewawancara Bapak Ibu apa dampaknya yang terjadi di sekolah. Karena informasi dari anak-anak berdampak juga kepada lingkungan keluarga gitu. Salat duha ini bukan hanya berdampak kepada pribadinya, juga berdampak kepada lingkungan keluarga. Jadi keluarga lebih harmonis gitu ya. Kemudian keluarga juga menjadi religius, sama-sama melaksanakan duha bersama-sama di keluarga di rumah. Dan ini adalah efek positif dari program ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, program unggulan kita ini adalah sesuai dengan visi misi SMA Negeri 15 Kota Bandung, itu adalah mewujudkan generasi yang berkarakter unggul, religius, dan ramah. Begitu aja tuh visinya. Nah, ini yang banyak diolah oleh kita ini adalah karakter unggulnya itu berbasis religius, kemudian yang religius itu tidak ke arah yang kekerasan ya, karena sebagaimana terjadi persepsi kepada agama itu selalu diidentikan seolah-olah dengan kekerasan, maka kita pakai konsep yang ramah, karena pada prinsip dasarnya sebetulnya agama Islam, agama manapun adalah menuju kepada kedamaian dan kesejahteraan. Itu hal-hal yang ramah yang harus dimunculkan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain karakter religius, yang keduanya adalah membaca 27 buku. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu sekalian, ini pada orang tua, kepada guru, kepada wali kelas, kepada guru mata pelajaran. Jadi kenapa membaca buku? Membaca buku itu adalah salah satu alat untuk menginput pengetahuan gitu. Kenapa pakai 27 buku? Karena sekarang zaman digital ya, konteksnya dalam hal ini membaca buku itu lebih ramah kepada otak daripada membaca buku-buku digital ya. Karena kalau kita baca buku digital itu pasti ada radiasi, ketika baca ke mata, ke otak pasti ada radiasi ya. Nah, ketika baca buku itu sebetulnya lebih ramah. Nah, maka dan ramah, lebih hemat, nggak perlu baterai, nggak perlu pakai kuota gitu. Dan kalau beli buku di rumah Bapak Ibu menyediakan bacaan buku itu bisa bertahan puluhan tahun. Tapi kalau HP ya, sekalipun tersimpan di cloud gitu ya, tetap saja alatnya harus diganti gitu. Dan ini kan tidak ekonomis kalau dibanding dengan buku. Jadi buku lebih ekonomis gitu dibanding dengan membaca di alat-alat berteknologi seperti pakai HP, pakai laptop gitu ya, pakai internet, tetap saja harus ada alatnya. Nah, demikian juga dengan kenapa 27 gitu. Ini saya membaca sebuah artikel bahwa di negara-negara tetangga kita itu anak-anak, termasuk di Jepang ya, itu sudah anak-anak SMA itu minimal baca bukunya itu dari 25 sampai 32 buku gitu. Nah, di daerah-daerah Asia Tenggara itu saya lihat di antara 25 buku itu per tahun. Nah,
Berdasarkan informasi itu ya kita lah ngambil jalan tengahnya aja, itu minimal 27 buku. Nah, supaya kita berada di atas negara-negara tetangga. Kalau di Jepang itu sampai 32, tapi takutnya terlalu berat bagi anak-anak, maka kita ngambil 27 buku. Nah, teknisnya bagaimana supaya 27 buku ini tercapai? Sebetulnya bisa menggunakan guru mata pelajaran. Kalau ada 16 mata pelajaran, Bapak Ibu misalkan ada tugas untuk membaca saja, untuk meresume, itu berarti sudah 16 buku. Sisanya anak-anak misalkan mencari buku-buku yang diminatinya untuk dibaca, dan silahkan itu dilaporkan berapa buku. Jadi ini harus menjadi target bersama wali kelas, kemudian Bapak Ibu guru mata pelajaran. Setiap hari harus mengingatkan program ini. Dengan cara apa? Mungkin Bapak Ibu guru juga harus membaca buku-buku terbaru, kemudian membawa buku itu ke kelas, kemudian menginformasikan kepada siswa. Dan ini adalah buku yang Ibu baca, yang Bapak baca, isinya ini. Sehingga secara tidak langsung itu akan memotivasi kepada anak-anak. Atau guru mata pelajaran setiap mau memulai pembelajarannya bertanya kepada anak siapa yang sudah membaca buku dan mau mempresentasikan di depan kelas sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengingatkan bahwa program 27 buku ini harus tercapai. Kenapa harus tercapai? Karena otak ini perlu input pengetahuan. Kalau input pengetahuan itu caranya adalah membaca. Ya, salah satu membaca yang paling mudah membaca buku. Kalau membaca alam itu termasuk membaca. Membaca perilaku teman, membaca. Membaca perilaku hewan, membaca. Perilaku pohon, membaca. Tetapi kalau membaca buku, hasil riset, hasil tulisan orang, itu kita enak. Karena si buku itu sudah ditulis berdasarkan pengalaman orang puluhan tahun, risetnya ada yang 20 tahun, 10 tahun, ditulis dalam buku. Jadi kita tidak perlu melakukan pembelajaran di alam sampai 10 tahun untuk menemukan ilmu. Jadi dengan membaca buku itu, dengan mengakses buku yang ditulis oleh para ilmuwan, itu kita bisa mengakses pengetahuan yang diteliti selama puluhan tahun. Jadi lebih cepat kita belajar dengan membaca buku. Ini penting untuk membaca buku ini karena ujung-ujung dari pendidikan ini adalah pengetahuan. Dan hasilnya apapun yang dilakukan orang, basicnya adalah pengetahuan. Orang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengetahuan yang dimilikinya. Menyembah kepada berbagai macam agama yang ada ini basicnya adalah karena latar belakang pengetahuan, begitu. Jadi pengetahuan sangat penting, dan ini juga orang barat, orang timur, orang manapun yang menciptakan teknologi, semuanya basicnya pengetahuan. Orang Jepang bisa bikin mobil karena punya pengetahuannya. Orang Cina bisa bikin microchip karena dia memang punya pengetahuannya. Jadi knowledge is power itu betul-betul luar biasa ini. Makanya Al-Quran itu kalau orang Islam memerintahkannya itu ikro, menambah pengetahuan. Pertama kali turun ayat itu menambah pengetahuan, karena saking pentingnya pengetahuan itu penting. Siapapun harus membaca kalau mau meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini di dunia pendidikan ini harus kental budaya bacanya. Jadi kalau di dunia pendidikan nggak ada baca, itu bukan dunia pendidikan itu. Itu sama dengan di pasar itu aja, yang membaca alam. Kemudian kita ini hanya ya orang yang belajar hanya apa yang dilihat dan didengar saja. Tapi di dunia pendidikan, membaca karya-karya riset-riset, kemudian diskusi-diskusi ilmiah itu harus terjadi, dan budaya akademisnya harus kental sekali di dunia pendidikan itu. Makanya budaya baca ini harus dicoba diimplementasikan bersama-sama Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah, wakasek harus, dan insya Allah dari program dari dana bantuan operasional itu juga kita alokasikan untuk membeli buku, dan kita tawarkan kepada siswa nanti buku-buku apa saja yang akan dibeli, akan diminati, nanti kita siapkan di perpustakaan. Kemudian pada orang tua juga mohon disupport juga untuk memfasilitasi anak untuk ya minimal diinformasikan atau ditawarkan anak mau beli buku apa untuk tahu bulan ini. Nah, cari buku-buku yang bagus, yang bergizi tinggi, supaya ketika dibaca buku itu sudah bisa mengubah cara berpikir, mengubah cara bertindak, cara berperilaku, cara berkomunikasi. Itu semuanya basicnya dari pengetahuan. Nah, program yang ketiga itu adalah bersedekah setiap hari 1.000. Nah, ini konsep sedekah sehari 1.000 itu kenapa sih kita jadikan program unggulan? Karena
Implementasi di lapangan yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan orang-orang kaya yang egois, bukan orang-orang yang miskin egois juga. Jadi yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau bergotong royong, orang-orang yang mau saling tolong menolong. Nah, kenapa Rp1.000 ini? Supaya tidak memberatkan. Jadi Rp1.000 itu dari uang jajan. Nah, dari uang jajan itu kan anak belajar untuk memanage uang gitu. Jadi jangan hanya untuk makan saja, kebutuhan transport makan hanya untuk pribadi saja. Tapi dengan adanya Rp1.000 per hari, minimal mindset anak itu selalu berpikir untuk orang gitu. Dan itu yang dibutuhkan di lapangan itu orang-orang yang selalu berpikir untuk orang. Nanti jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia juga, jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, itu orang-orang yang berpikir untuk banyak orang itu. Dan itu harus punya mindset, bukan hanya karena dibutuhkan ketika jadi pemimpin jadi memikirkan orang, bukan. Jadi sebelum jadi pemimpin pun dia harus punya mindset untuk memikirkan orang, untuk bermanfaat bagi orang. Maka Rp1.000 per hari ini adalah tujuannya untuk bukan Rp1.000-nya, tapi membangun mindsetnya, membangun mentalnya, supaya dia mentalnya mental tangan di atas, mental bermanfaat bagi orang, memikirkan orang, peduli pada orang gitu. Nah, ini mohon dibantu. Nah, disosialisasikan juga oleh Bapak Ibu guru di kelas, disampaikan. Kita kan sudah kerjasama dengan pihak ketiga dan sudah membantu, ada counselingnya melalui aplikasi, melalui kotak impak di depan. Terserah bagaimana caranya. Dan itu uangnya itu nanti dikumpulkan oleh anak-anak, oleh OSIS, memanfaatkan bekerja sama dengan IRMA, dan nanti hasilnya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang dikelola oleh anak-anak. Jadi anak-anak sudah dari sejak di sekolah itu sudah dilatih terus untuk berpikir untuk banyak orang, untuk membantu orang, untuk mensejahterakan orang, dan dia berkorban dengan Rp1.000 setiap hari. Nah, selain itu, kalau kita bersedekah setiap hari sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 261, satu butir itu akan bercabang 7, dari cabang 7 itu akan keluar 100. Jadi anak-anak akan mendapatkan pemberkahan setiap hari dari Allah 700 kali lipat. Apa yang diberkahinya? Bisa otaknya, bisa hatinya, bisa seluruh tubuhnya, bisa pemikirannya, bisa ilmunya, bisa keluarganya, bisa semuanya, ke lingkungannya. Di mana anak pun berada, dia akan diberkahi dari sedekah yang dia keluarkan itu. Ini adalah cara berpikir yang memang kalau dalam ilmu pendidikan tidak masuk teorinya, tapi ini kita pakai menggunakan ilmu agama yang kita implementasikan dalam pendidikan agama. Dan menurut saya ini yang lebih meyakinkan kalau kita menggunakan ilmu agama. Nah, siapapun agama manapun, sedekah itu adalah kebaikan, dan banyak di negara-negara di mana etnis budaya manapun mengenal budaya sedekah. Kalau di Cina ada budaya angpau, kalau di Kristen ada ya persepuluhan. Jadi sama konsepnya. Jadi maka dari itu kita latih. Tapi di sini dalam pendidikan sedekah itu konsepnya adalah melatih mindset, supaya dia itu mindsetnya berbagi. Kalau mindset berbagi, Allah yang akan mensejahterakan, yang melimpahkan rezeki untuk orang-orang tersebut. Nah, saya berharap anak-anak itu seperti itu. Dan saya yakin anak-anak yang melaksanakan program sedekah ini, insya Allah tidak akan kekurangan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan ini akan menjadi pemberkah bagi orang tuanya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini guru-guru silakan disosialisasikan, wali kelas sosialisasikan, setiap hari ingatkan. Kita tugas guru itu mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, tidak melaksanakan tugas kita ini. Dan itu yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program yang selanjutnya adalah investasi saham atau nabung saham. Bapak Ibu sekalian, saya sudah berdiskusi dengan mengundang ahlinya ke sini dan mengatakan saham itu satu hal yang halal karena di situ terjadi jual beli. Ada saham yang sebagai produknya, kemudian ada penjualnya, ada pembelinya, dan ada akadnya. Dan itu sudah memenuhi syarat untuk sebagai jual beli. Jadi saya ajarkan kepada anak-anak, kenapa ini perlu diajarkan? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pelajaran yang didapat efek dari praktek nabung saham ini. Pertama, kembali lagi membangun mindset bahwa anak itu harus menjadi seorang yang berkekuatan berkekayaan begitu. Karena apa? Yang berkekuatan berkekayaan itu dia mampu menyimpan uang.
bukan meminta, bukan merasa kurang terus setiap hari, bukan begitu. Tapi orang yang berkelimpahan rezeki itu selalu merasa bahwa ada untuk menyimpan. Nah, menyimpannya adalah di saham. Dan perusahaan-perusahaannya tentu dipilihlah nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru, oleh kita semua, mengundang dari kampus, mengundang dari komunitas saham. Saham-saham mana yang bagus untuk dibeli, mana yang harus dihindari. Itu ada ilmunya. Maka dari situ anak-anak sebelum investasi saham harus kembali berliterasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus membaca dulu, harus diskusi dulu gitu. Nah, kemudian efek berikutnya dari menabung saham itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak akan dilatih memanage uang. Nah, ini kelemahan kita selama ini di dunia pendidikan, bahkan sampai di masyarakat. Kelemahan kita memanage uang. Kenapa? Memanage uang kita, kalau kita rata-rata ingin memiliki sesuatu, biasanya kredit atau utang. Nah, kita mencoba kepada anak-anak untuk melatih bahwa kalau kamu ingin sesuatu, kalau kamu ingin sejahtera hidupnya, jangan mindsetnya utang, tetapi mindsetnya adalah nabung. Dan nabung di sini bukan nabung di bank, bukan nabung di celengan, bukan nabung di hal yang tidak produktif. Nanti kalau di saham, nabung itu uangnya menjadi bekerja untuk kita. Jadi semakin lama nabung, kapitalnya semakin terkumpul. Selama perusahaannya bagus, maka saham kita ini menjadi sumber penghasilan kita. Jadi uang yang bekerja. Ini prinsip yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak, dan ini juga saya kutip dari Ibu Menteri Keuangan, bahwa orang Amerika dengan Indonesia itu sama, pekerja keras. Yang bedanya apa? Orang Indonesia itu kalau uangnya itu tidak bekerja gitu. Nah, kalau orang Amerika uangnya bekerja karena diinvestasikan. Tapi kalau orang Indonesia tidak mengenal investasi. Investasinya biasanya di investasi yang memang harus kita olah kembali, seperti di tanah, atau investasinya yang memang bukan di perusahaan ya. Tapi kita makanya ingin memperkenalkan anak-anak investasinya di perusahaan, nabung sesuai dengan kemampuan uang yang mereka miliki. Dan ini memanage uang jajan, Bapak Ibu. Tidak membebani Bapak Ibu harus mengalokasikan anak untuk nabung. Ini betul-betul anak-anak dilatih untuk memanage uang jajan yang diberikan anak-anaknya untuk nabung saham sesuai kemampuan, karena saham itu harganya ada yang dari 5.000 sampai 36.000 ya ada per lembar. Ya, kalau belinya minimal beli 100 lembar, ada yang harganya 5.000 kan, ada yang 500, ada yang 50 perak itu per lembar. Itu cukup 5.000 rupiah dia nabung per minggu atau per hari kalau dia mampu. Nah, selain itu, nabung saham itu melatih anak untuk mandiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu guru melatih anak mandiri, karena anak itu harus literasi sendiri, nyari saham sendiri, belajar beli saham sendiri, download aplikasinya sendiri, memilih aplikasi yang mana yang mudah yang diakses. Itu kemandirian tuh akan teruji. Dan yang dibutuhkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, anak-anak yang mandiri saat ini. Kalau mengambil keputusan, dia tidak ikut-ikutan gitu, tapi dia betul-betul harus berpikir, berliterasi dulu, menganalisis dulu, berpikir kritis dulu. Kalau itu peluangnya menguntungkan untuk dia dan dipahami dan mudah dan aman dan tidak memang berisiko tinggi tapi bisa dimanage risikonya, anak bisa ngambil keputusan sendiri. Dan di sini kemandirian. Jadi di sini sudah ada anak-anak yang sudah mulai investasi di pasar modal dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ada. Dan saya anggap itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul itu. Karena dia sudah punya kriteria profil pelajar Pancasila di situ. Daya kritikalnya dia tinggi, sudah dapat. Kemudian kemampuan berteknologinya sudah ada. Kemudian dia juga memiliki kemandirian. Kemudian dia kemampuan literasi finansialnya luar biasa. Karena di Indonesia ini dari 270 juta masih di bawah 5% menguasai ilmu investasi di pasar modal ini. Kita masih di bawah Malaysia udah 9%, kemudian Singapura udah 30%, Amerika sudah 55%. Kita tertinggal sekali dalam cara berpikir. Bukan dalam mengenal sahamnya, saya pikir karakternya yang tertinggal kita ini. Maka nabung saham ini menjadi program unggulan di SMA Negeri 15, dan saya mohon
pada Bapak Ibu guru, kepada para wali kelas untuk mempelajari, memahami ini. Dan ini penting untuk membekali anak-anak kita di abad 21 ini. Karena ilmu nabung saham ini menurut saya bermanfaat bagi anak ketika anak terjun di lapangan. Ketika dia mau jadi pegawai, kepake untuk nabungnya. Dia jadi pengusaha, kepake. Dia jadi anggota dewan, kepake. Mau apapun pegawainya, pedagang keliling, pedagang kaki lima, kepake ilmu saham ini. Karena siapa yang tidak ingin hidup sejahtera di masa yang akan datang, maka silahkan bekerja dengan keras, tapi investasikan uang Anda supaya uang itu bisa bekerja. Dan inilah mindset yang sedang saya latihkan kepada anak-anak itu. Kemudian yang kelima itu adalah saya memperkenalkan kepada anak-anak untuk literate dalam berteknologi, kemudian produktif, memanfaatkan teknologi itu untuk hal yang positif. Salah satu pemanfaatan teknologi hal yang positif itu saya implementasikan dalam investasi pasar modal dengan menggunakan aplikasi, dengan menggunakan smartphone. Kemudian juga saya ajarkan anak-anak untuk membuat konten-konten kreatif. Kalau dia punya keunggulan di seni, keunggulan di bahasa, keunggulan di olahraga, maka saya ajak mereka untuk ayo promosikan keunggulanmu itu di internet dengan membuat konten-konten kreatif. Kenapa? Karena internet itu akan sudah menjadi dunia kedua kita. Dan jangan sembarangan mengupload hal-hal yang buruk di internet, karena itu akan tersimpan di cloud itu. Akan tersimpan sampai kapanpun dan akan diketahui orang. Nah, sekarang ada teknologi sampai sekarang terus dikembangkan. Sekarang ada chat apa namanya Pak Eka sekarang itu, Pak Surya, chat GPT ya, chat GPT. Chat GPT itu teknologi, kita bertanya saja di situ, lalu kita akan ketahuan. Jadi kalau kita punya skandal dan terekam di chat GPT itu, kalau ditanya orang siapakah Anda, skandal kita akan keluar. Berbahaya sekali teknologi ini kalau kita tidak literate. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, keunggulan yang ketiga itu, saya ingin anak-anak itu betul-betul literate menggunakan IT itu. Dan IT itu jangan dianggap hanya sebatas untuk main, untuk hiburan, tetapi sebagai alat, dalam tanda petik, untuk menjual diri kita yang baik kepada publik gitu. Supaya apa? Saya mendengar dari teman bahwa di Singapura itu nanti kalau Anda mau bekerja, nggak usah pakai lamar-lamar surat sekarang. Semuanya sudah ada domain Anda itu di internet dan tinggal diklik, dibuka saja, nanti ketahuan. Anda suka main kemana, suka ngelihat video apa, udah ketahuan semua. Jadi nanti kalau Anda ahli IT, Anda betul-betul banyak mengakses IT, nanti akan rekam bahwa Anda sering ini bermain di IT, maka orang sudah tahu, oh kompetensi Anda di IT itu. Kalau Anda sebagai teacher, Anda akan ketahuan bahwa Anda sebagai guru. Kalau Anda sebagai YouTuber, Anda sudah ketahuan sebagai YouTuber. Jadi orang sudah tahu siapa Anda, tanpa harus Anda ngelamar gitu. Makanya itu harus disadari bahwa menggunakan internet itu harus dengan bijak dan harus dengan tujuan yang jelas gitu. Ya, tujuannya adalah tadi bahwa kita harus dipersepsi publik menjadi orang yang kompeten. Maka kalau internet itu digunakan sembarangan dan membuat diri kita diketahui oleh publik sebagai orang yang tidak kompeten, maka kita akan susah akan mendapat kepercayaan. Kalau kita menjadi pengusaha, orang akan cari siapa orang ini. Kalau track recordnya di internet jelek, maka sudah habis, kita tidak akan mendapatkan klien karena semuanya sudah diketahui. Itu 5 program yang ingin diimplementasikan di SMA Negeri 15. Tentunya program-program itu adalah sejalan dengan program kurikulum Merdeka yang sedang kita kembangkan, dan SMA Negeri 15 termasuk sekolah yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melaksanakan program sekolah penggerak, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan ini juga sedang kita berlangsung terus. Kita terus setiap hari Jumat kita ada komunitas praktisi berdialog, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang webinar, kemudian kita juga mencoba mengimplementasikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan high order thinking skill yang mengolah kepada kemampuan bernalar siswa, dan itu akan terus kita lakukan. Kemudian juga kita mencoba menyusun program-program project based learning, dan alhamdulillah hasilnya sudah
menemukan hasil bahwa anak-anak sudah melihat di situ ada perkembangan-perkembangan psikologi, teknikalnya, kemudian dari kemampuan berinovasi, kemampuan berkomunikasinya sudah mulai tergali, dan mulai anak-anak juga sesuai dengan kemampuannya bisa terfasilitasi. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian kita fokus kepada akademik, kita fokus kepada nilai-nilai yang tertulis di raport, sekarang tidak lagi. Kita akan melihat kepada skill-skill apa yang dimiliki oleh anak-anak, dan kita akan hargai. Yang rajin sholat duha itu adalah anak-anak cerdas. Yang disiplin sholat duha 5 waktu anak cerdas. Yang rajin doa harian itu anak cerdas. Yang rajin sedekah setiap hari, infak, charity setiap hari, itu luar biasa cerdas. Anak yang mulai berani investasi saham itu luar biasa cerdas. Dan anak-anak yang rajin membaca, menginput pengetahuan, saya yakin kecerdasan akan mendatangi. Inilah program-program yang ditawarkan di SMA Negeri 15 di awal tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita bismillah, kita coba implementasikan, dan mohon bantuan Bapak Ibu. Cukup mengingatkan saja kepada anak-anak, mengecek, nak tadi pagi kamu sholat duha enggak, tadi berdoa enggak, sholat 5 waktu enggak di sekolah, duhurnya di sekolah enggak, berjamaah tidak, asarnya berjamaah enggak di sekolah. Mohon Bapak Ibu titip kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu harus kontrol juga, karena kalau tidak dikontrol dari rumahnya, anak-anak tidak punya keterikatan sosial yang kuat dengan keluarganya. Keterikatan sosial dengan sekolah kita bangun, keterikatan sosial dengan keluarga kita bangun. Jadi di rumah ditanya, di sekolah kita juga ingatkan tiap hari. Jadi anak-anak punya tanggung jawab nantinya. Di rumah punya tanggung jawab kepada ibu bapaknya, di sekolah punya tanggung jawab kepada bapak ibu gurunya, sehingga insya Allah mereka akan terkendali. Program akan berjalan, akan sukses. Kalau sukses, yang menikmati Bapak Ibu sekalian di rumah. Guru-guru tentu menikmatinya dengan kebahagiaan ketika melihat anak-anaknya sukses. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siapa saja yang menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kepada Bapak Ibu guru, mohon ini di-share kepada seluruh siswa, kepada komunitas orang tua, supaya informasi program yang kita kembangkan di SMA Negeri 15 ini bisa tersebar luas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.